kali ini bukan kabar baik tapi karena kisruh-kisruh ya. Jadi ada polemik ya, Iya. karena ini ada 4 pulau yang semulanya masih sengketa pemirsa. Nah kali ini Kemendagri sudah mengukuhkan bahwa 4 pulau ini akan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ratusan warga dari berbagai elemen di Aceh Singkil ini menggelar deklarasi menolak keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan status 4 pulau yang dianggap masuk ke wilayah Sumatera Utara. Jadi masih ada perdebatan dan juga polemik dari Acehnya juga ya. Jadi pemirsa, deklarasi tersebut ini menegaskan kalau Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan juga Pulau Panjang adalah bagian sah dari Aceh. Dan sejumlah tokoh masyarakat di Aceh bersama dengan anggota DPR serta DPD RI asal Aceh, mereka hadir langsung dalam deklarasi tersebut. Mulai dari nelayan, tokoh adat hingga akademisi dan aktivis LSM, mereka berkumpul di gugusan 4 pulau di Aceh Singkil. Deklarasi ini pemirsa merupakan bentuk penolakan terhadap keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan 4 pulau ini sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kita akan dengarkan pernyataan dari anggota DPD RI asal Aceh berikut ini. Kami masyarakat Aceh ada di Pulau Panjang. Ini adalah merupakan satu pulau yang berada di kawasan Aceh Singkil. Setelah kita melewati Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang. Ini kita lihat, Pulau Panjang ini rupanya memiliki sejarah yang dipunyai oleh salah seorang warga, yaitu Aceh Selatan, ya, warga Aceh Selatan. Dan ini banyak pohon kelapa yang ditanam di sini, dan pemerintah Aceh Singkil sudah membuat ini rumah nelayan dan musala yang ada di sini dan tugu. Itu menunjukkan bahwa ini adalah betul-betul wilayah masuk ke dalam administrasi Aceh dan Aceh Singkil. Nah, ini adalah lautan ini, kita lihat ini lautan Aceh Singkil dari dulu. Nah, ini ditandai dengan adanya tonggak sejarah ini, adanya tugu, kemudian ini adalah milik warga Aceh Selatan dan sudah dimiliki ini semenjak tahun, kalau tidak salah saya, semenjak tahun 60. Nah, selain itu ya pemirsa, tokoh masyarakat Aceh Singkil, Subkiyadi juga berkomentar bahwa menurutnya pemerintah Aceh tidak perlu melakukan gugatan karena itu mutlak milik Aceh, si-4 pulau ini. Coba kita sama-sama dengarkan ya keterangan dari tokoh masyarakat Aceh Singkil, Subkiyadi berikut ini. Viralnya 4 pulau yang ada di Aceh Singkil ini, dan menanggapi juga tentang statement Mendagri bahwasanya kalau memang pemerintahan Aceh keberatan dengan keputusan Mendagri tersebut bisa menggugat ke petun. Saya sebagai masyarakat Aceh yang juga pemerhati pulau ini dari tahun 2020 berpikir pemerintah Aceh tidak perlu melakukan gugatan karena itu mutlak punya Aceh. Dan saya juga sebagai salah satu saksi pada saat ada pertemuan yang difasilitasi oleh Kemendagri di Jakarta mewakili masyarakat, saya menyaksikan bahwasanya Aceh itu membawa dokumen setebal ini langsung diberikan kepada perwakilan Kemendagri, dan Sumut tidak punya dokumen, baik itu secara de facto, de jure, semua itu murni ininya milik Aceh, dan tidak ada sedikit pun hal yang bisa menyatakan itu milik Sumut. Malahan banyak saudara-saudara kita di Takteng mengakui sampai hari ini itu adalah milik Aceh. Nah, pemirsa, tidak hanya tokoh masyarakat dari Aceh saja yang berkomentar terkait dengan 4 pulau yang kini dinyatakan jadi bagian dari Sumatera Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Azari Cage, ini juga menolak keras tawaran Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola 4 pulau yang baru-baru ini disahkan Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara. Iya, Azari juga menyatakan tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh untuk menerima tawaran tersebut karena hal itu dinilainya sebagai bentuk
bentuk pengabaian terhadap hak kepemilikan Aceh. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ali Basrah juga akan meminta penjelasan tentang keputusan Mendagri terkait dengan kepemilikan 4 pulau tersebut. Kita akan simak pernyataan dari anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Syakir berikut ini. Ini kita secara tegas menyatakan bahwa itu adalah milik Aceh. Maka dalam hal ini tidak ada istilah pengelolaan bersama. Bagaimana kita bilang kelola bersama dengan orang lain, itu orang gila yang mengatakan seperti itu. Maka dalam hal ini kita mengharapkan pemerintah Aceh agar benar-benar tegas, benar-benar bersikap dalam hal ini, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh, yang tidak diinginkan oleh masyarakat Singkil, yang tidak diinginkan oleh pemilik tanah, dan yang tidak kita inginkan semua. Maka kita sudah menginput, mendapatkan informasi, data-data yang valid agar apa? Agar betul-betul kita bekerja sebagaimana tadi. Pemerintah Aceh khususnya apakah dalam hal ini memang sudah dilibatkan secara langsung atau ini sepihak oleh pemerintah pusat. Tapi Pak, di DPR sendiri apakah sudah ada pembahasan, sudah ada dibentuk? Sudah kalau komunikasi sudah kemarin sudah. Khusus Pak akan memanggil belum tim karena kita akan besok malam karena besok malam itu akan hadir di di Gubernur itu diundang Porpes, DPR RI dan DPD juga Bupati Aceh Singkil, Ketua DPR Aceh Singkil dan beberapa yang terkait. Nah, ini kita akan bahas besok malamnya di. Nah, pemirsa, jadi untuk mereview, Kemendagri ini memutuskan 4 pulau yang berada di Provinsi Aceh masuk dalam status administrasi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Jadi pemirsa, perpindahan status wilayah ini menuai polemik karena masing-masing wilayah kini mengklaim 4 pulau tersebut milik provinsinya. Dan keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Yang mana memang kalau kita lihat visualnya cantik sekali ya di sana, Gema. Jadi perdebatannya memang, Jessica, ini ada yang bilang untuk menarik garisnya dari garis darat, ada juga yang bilang dari garis laut. Jadi kalau dari garis laut sebenarnya memang punya Aceh. Tapi kalau dari darat memang dari Sumatera Utara. Jadi ini perdebatannya ya. Dari mana garis ini ditarik sebenarnya? Sebetulnya udah ada kesepakatan seharusnya ya dari awal seperti apa. Nah, pemirsa, buntut dari polemik ini akhirnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membahas kepemilikan 4 pulau yang kini banyak menjadi perbincangan dan juga polemik. Nah, Gubernur Bobi juga menyebut keputusan tersebut bukan keputusan Pemprov Sumatera Utara, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Ia tak mempermasalahkan jika persoalan batas wilayah tersebut harus dikaji ulang. Ia justru mengimbau agar keharmonisan antar warga Sumut dan Aceh tetap terjaga. Jadi pemirsa, setelah itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan bagaimana terkait dengan penetapan keempat pulau tersebut yang sudah melalui proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai instansi. Yang mana penentuan status wilayah ini juga didasari tarikan batas dari wilayah darat yang telah disepakati. Sebetulnya kalau melihat pembicaraan terkait dengan keempat pulau ini sudah dari tahun 2008 ya. Kemudian akhirnya ada keputusan baru di tahun 2025 dan inilah yang menjadi polemik dan pembicaraan. Iya, dan bahkan konflik sengketa 4 pulau ini, Jessica, sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu di zaman Belanda di tahun 20-an dan kembali merebak lagi di tahun 2008 ya, saat Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tengah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia, karena ternyata masih ada ribuan pulau-pulau di Indonesia yang belum punya provinsi. Jadi masih banyak yang harus diurus lagi dari Kemendagri ini selain 4 pulau ini. Dan pemirsa, akhirnya kini Kemendagri menyatakan siap nih untuk menerima gugatan dari Provinsi Aceh jika tidak menerima keputusan tersebut. Kemendagri juga mengaku siap nih untuk memfasilitasi pertemuan antar masing-masing gubernur di wilayah Tapanuli Tengah. Oke, coba kita simak bersama pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berikut ini. Saya nggak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar, ini baru dengar nih. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan. Kita dari pusat sedang sekali. Itu maunya kita dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas. Selalu. Dan kita pada saat
di masa saya hampir 300-an lebih diselesaikan batas wilayah tanpa ada masalah, tanpa ada konflik ya. Dan sekali lagi kalau ada mekanisme yang paling utama kita adalah berusaha untuk memediasi kedua belah daerah. Ya, kalau provinsi, kabupatennya, tanda tangan mereka setuju, sepakat, selesai. Batas darat sudah selesai loh, batas darat. Nah, lihat dari batas darat ini mempengaruhi kepada batas laut. Itu persoalannya. Nah, sebelumnya pemirsa, di Banda Aceh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menyatakan sejumlah bukti keempat pulau yang kini masuk wilayah Sumatera Utara tersebut menjadi bagian dari Aceh. Jadi pemirsa yang menyampaikan ada dokumen-dokumen yang paling kuat dimiliki Aceh. Ini adalah Surat Kesepakatan Bersama atau SKB di tahun 1992. Ini antara Gubernur Aceh saat itu Ibrahim Hasan dan juga Gubernur Sumatera Utara Raja Inan Seregai yang juga disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu. Dan pemerintah Aceh juga saat ini masih mengacu pada rapat koordinasi lintas kementerian lembaga yang difasilitasi Kemenko Polhukam di tahun 2022. Jadi dari hasil rapat ini menyimpulkan pemirsa, keempat pulau masuk dalam wilayah Aceh berdasarkan aspek hukum administrasi, pemetaan, pengelolaan, dan layanan publik yang telah dibangun oleh Pemkab Aceh Singkil. Jadi ini juga akan berpengaruh ya Jessica terhadap bagaimana dana otonomi daerahnya, kemudian juga bagaimana dengan pemerintahan daerahnya juga, walaupun 4 pulau ini belum ada penduduknya sih. Nah pemirsa, kalau kita melihat itu sebetulnya sudah ada diskusi di kantor Kemendagri tepatnya pada hari Rabu pada pekan ini ya. Ini terkait dengan kronologi yang diurutkan nih dari tahun 2008 hingga tahun 2025. Kenapa bisa ada perubahan di tahun 2025? Nah untuk di tahun 2008 ini kami mendapatkan sumbernya dari Kemendagri nih terkait dengan kronologi 4 pulau di Aceh. Itu di tahun 2008 sebetulnya pemerintah sudah melakukan verifikasi rupa bumi kepada Pulau Sumut 213 dan termasuk 4 pulau tersebut. Tapi ketika diverifikasi ulang di Pulau Aceh 260, keempat pulau itu tidak tercantum. Nah itu di tahun 2008. Kemudian terus berlanjut ya untuk pembahasannya ada di tahun 2022 di April itu dikeluarkan ada Kemendagri tahun 2022 yang menetapkan status 4 pulau sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Iya. Memang kalau dilihat dari 2022. Memang kalau dilihat dari maps-nya Jessica ya dari drone itu memang kalau 4 pulau ini letaknya di depan Tapanuli Tengah. Kalau dari peta ya. Cuma kan kalau dari jarak laut, dari garis laut memang ada perbedaan geografis untuk perhitungannya ya. Jadi ini yang mesti diperbincangkan, diperdebatkan oleh masyarakat Aceh dari mana penghitungan ini gitu. Tapi ini akan difasilitasi oleh Kemendagri ya untuk pertemuan nanti di Tapanuli Tengah akan seperti apa, kita akan nantikan ujungnya. Kira-kira 4 pulau ini akan ada di mana nantinya. Iya, dan semoga tetap bisa dimanfaatkan oleh warga dari 2 provinsi ini ya, karena memang 4 pulau ini menjadi persinggahan bagi para nelayan untuk mencari ikan, karena kan di tengah-tengah perairan begitu ya. Jadi semoga tetap bisa dijaga harmonisasi antara warga Aceh dan juga warga Sumatera Utara ya. Tentunya sebagai warga jangan ribut-ribut dulu sekarang. Pokoknya kita nantikan hasilnya seperti apa karena nanti akan ada difasilitasi oleh Kemendagri.